Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari proposal bisnis usaha kami yaitu Samyang Rollis. Pertama-tama yang terhormat kepada dosen pengampu studi kelayakan bisnis Ibu Ronat Tumiur Maulika Rolin Simorangkir, SE MM CMA. Di sini perkenalkan anggota kelompok kami, ada Rida Rama Safitri, Azahro Bulan, Azraning Tias Putri Wibowo, Cindy Karina Satriawan, Sylvia Amanda Melana. Pertama-tama saya akan menjelaskan persaingan bisnis yang ketat menuntut inovasi produk untuk menarik konsumen, terutama di industri kuliner yang merupakan bagian dari budaya dan identitas suatu kelompok masyarakat. Fenomena Korean Wave dan tantangan di media sosial mendorong popularitas mie instan asal Korea seperti Samyang di Indonesia sebagai negara dengan konsumsi mie instan terbesar kedua di dunia. Hal ini mendorong pengusaha kuliner untuk berinovasi dengan menciptakan hidangan baru seperti Samyang Roll yang diminati terutama oleh anak muda. Selanjutnya ada bentuk badan usaha kami. Jadi jenis usaha Samyang Rollis merupakan salah satu usaha rumahan yang memproduksi dan menjual makanan ringan berupa rolls berisi mie samyang dengan topping yang bervariasi. Skala usaha Samyang Rollis skala kecil dengan jumlah SDM yaitu 5 orang. Kemudian visi dan misi Samyang Rollis. Visinya menjadi pelopor dalam menghadirkan inovasi kuliner pedas kekinian yang digemari masyarakat luas dengan mie instan Samyang sebagai produk utama yang mendunia. Misi kami, yang pertama, menciptakan Samyang Rollis dengan cita rasa pedas gurih yang khas dan inovatif sehingga mampu menarik minat dan kepuasan konsumen. Kedua, mengembangkan variasi isian Samyang Roll yang kreatif dan mengikuti tren agar selalu up to date dan tidak membosankan bagi pelanggan. Ketiga, membangun Samyang Rollis yang kuat dan terpercaya dengan menerapkan standar kualitas tinggi dan menjaga konsistensi rasa. Keempat, meningkatkan profitabilitas usaha Samyang Roll dengan mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan memaksimalkan penjualan. Dan yang terakhir, menjadi perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan dengan menerapkan praktis bisnis yang berkelanjutan dan etis. Selanjutnya, manfaat ekonomi. Yang pertama, usaha ini dapat memberikan pendapatan yang stabil dan potensi keuntungan yang besar terutama jika produk diterima baik oleh konsumen. Kedua, keuntungan yang diperoleh dapat meningkatkan kesejahteraan hidup pemilik usaha dan keluarganya, memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih baik. Ketiga, usaha makanan membutuhkan karyawan untuk berbagai peran seperti koki, pelayan, kasir, dan pengantar makanan, sehingga membantu mengurangi angka pengangguran di daerah tersebut. Keempat, usaha ini dapat mendorong perputaran uang di komunitas lokal karena pemilik usaha akan membeli bahan baku dari pemasok lokal dan karyawan akan membelanjakan gaji mereka di sekitar. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu mie instan Samyang. Mie Samyang adalah produk mie instan dari Samyang Food yang berasal dari Korea Selatan. Mie Samyang memiliki ciri khas rasa sangat pedas. Selain rasa yang pedas, khas dari mie Samyang, porsi yang dimiliki oleh mie Samyang 2 kali lipat dari mie instan biasanya. Hal itu menjadi kepuasan tersendiri bagi pengonsumsinya. Selain itu, adanya pengaruh dari budaya Korean Pop atau K-pop telah membuat pengaruh yang besar terhadap konsumen Indonesia melalui produk-produk budaya populer seperti film, drama, musik, dan pernak-pernik budaya Korea yang memikat konsumen di Indonesia. Kemudian, rice paper adalah produk makanan berbentuk lembaran tipis, transparan, dan elastis dengan kadar air 8,82 sampai 12,19%. Asal utamanya adalah dari Vietnam dan bahan dasarnya adalah beras atau tepung beras, terutama yang mengandung amilosa tinggi seperti beras IR42 dengan kandungan amilosa 27%. Rice paper digunakan untuk membungkus makanan seperti buah dan sayur, serta dapat dikonsumsi langsung. Berbeda dengan kulit lumpia yang terbuat dari tepung terigu, rice paper berbahan dasar beras dan memiliki sifat sensoris yang translucent dan elastis. Bahan utama rice paper meliputi tepung beras dan tepung tapioka. Untuk pembuatan rice paper diperlukan tepung dengan swilling power terbatas,
viskositas maksimum tinggi, dan cepat mengalami retrogradasi. Selanjutnya ada inovasi produk. Samyang mie instan asal Korea Selatan dengan rasa pedasnya yang khas telah menjadi fenomena global dan digemari masyarakat Indonesia. Melihat tingginya popularitas Samyang, kami mengusulkan inovasi produk mie Samyang menjadi Samyang Roll. Camilan praktis dan lezat yang menawarkan sensasi pedas pada Samyang dalam bentuk yang baru. Samyang Roll hadir sebagai evolusi dari mie Samyang instan. Mie Samyang yang sudah dimasak dan dibumbui dengan saus pedas khasnya akan digulung dengan lembaran rice paper tipis. Perpaduan tekstur renyah dari rice paper dan rasa pedas gurih dari Samyang akan menciptakan sensasi makan yang unik dan menyenangkan. Berikutnya ada profil usaha. Nama usaha yaitu Samyang Rollies. Bidang usaha kami Food and Beverage. Alamat usaha di Jakarta Barat. Media sosial kami ada @samyang.rollies. Dan berikut logo usaha kami. Selanjutnya ada analisis SWOT tentang usaha kami. Yang pertama, strength. Samyang sudah dikenal luas karena produk mie instan yang dikenal pedas memudahkan untuk menarik konsumen. Kedua, bentuk roll yang inovatif. Ketiga, rasa pedas yang khas. Keempat, kualitas dan rasa konsisten meningkatkan loyalitas pelanggan. Kemudian, weakness. Pertama, pasar makanan ringan sangat kompetitif. Kedua, produk tidak sehat dan pedas yang berlebihan. Ketiga, rasa pedas yang ekstrim menarik segmen yang terbatas. Selanjutnya, opportunities. Yang pertama, ekspansi pasar internasional atau domestik. Kedua, pengembangan variasi rasa atau produk baru. Ketiga, bekerja sama dengan influencer. Dan yang terakhir, threats. Kondisi ekonomi tidak stabil. Kedua, perubahan preferensi ke makanan sehat. Ketiga, persaingan dari merek lokal dan internasional. Dan yang terakhir, kesehatan dan keamanan pangan. Aspek hukum dari Samyang Rollies. Aspek hukum menyangkut masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai izin-izin yang dimiliki. Samyang Roll memiliki rencana untuk kedepannya mengurus surat izin usaha atau SIU, dan karena masih terbilang muda, maka kami akan memprioritaskan terlebih dahulu mengenai perluasan pelanggan agar bisnis kami bertahan ketika para pesaing bermunculan. Meski demikian, kami menyadari pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan persyaratan hukum dalam menjalankan usaha, terutama terkait keamanan pangan dan kesehatan konsumen. Oleh karena itu, kami akan memastikan bahwa proses produksi dan penyajian Samyang Roll dilakukan dengan memenuhi standar kebersihan dan kualitas yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Aspek sumber daya manusia. Struktur organisasi Samyang Rollies sebagai sebuah bisnis kuliner yang masih baru, Samyang Rollies akan menerapkan struktur organisasi yang sederhana namun efisien. Pada tahap awal, pemimpin akan bertindak sebagai pemimpin tertinggi dan mengawasi seluruh operasional secara langsung. Di bawah kepemimpinannya akan dibentuk 4 divisi utama, yaitu divisi keuangan, divisi produksi, divisi pemasaran, dan divisi distribusi. Sebagaimana yang terlihat di slide, sebagai pemimpin ada Rida Rahma Safitri, divisi keuangan Cindy Karina Satriawan, divisi produksi Sylvia Amanda Melna, divisi distribusi ada Azra Ningtyas Putri Wibowo, dan divisi pemasaran ada Azahro Bulan. Selanjutnya ada kompensasi dan tunjangan. Samyang Rollies berkomitmen memberikan tunjangan kompetitif bagi karyawan sebagai bentuk apresiasi. Mahasiswa yang memulai usaha ini sambil belajar mendapatkan pengalaman berharga dalam mengaplikasikan ilmu kewirausahaan, mengembangkan keterampilan kepemimpinan, manajemen waktu, dan pengambilan keputusan. Bisnis ini juga membantu mengasah keterampilan interpersonal, kreativitas, dan inovasi. Dengan tunjangan ini, Samyang Rollies memberikan peluang finansial serta kesempatan bagi mahasiswa untuk berkembang, membangun jaringan, dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Berikutnya ada kebijakan prosedur. Dalam menjalankan usaha Samyang Roll, kami memiliki kebijakan dan prosedur yang ketat untuk memastikan keamanan, kesehatan, serta keselamatan karyawan dan konsumen. Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja, kami mengatur penggunaan alat pelindung diri yang wajib dipakai selama proses produksi, serta pemeliharaan peralatan dan lingkungan kerja yang memenuhi standar higien dan keselamatan. Selanjutnya, aspek operasional. Samyang Rollies menerapkan sistem penjualan pre-order untuk memastikan efisiensi dalam proses produksi dan distribusi.
Dengan sistem ini, kami dapat mengantisipasi permintaan dan meminimalkan risiko kelebihan stok atau kekurangan pasokan. Proses pre-order dimulai dengan menerima pesanan dari pelanggan melalui berbagai saluran seperti media sosial, platform online, atau kontak langsung. Aspek pemasaran, segmentasi pasarnya, yang pertama anak muda dan mahasiswa. Anak muda dan mahasiswa cenderung tertarik dengan makanan yang unik, trendy, dan mudah diakses. Samyang yang terkenal dengan rasa pedasnya memiliki daya tarik tersendiri di kalangan mereka. Kedua, pekerja kantoran. Pekerja kantoran sering mencari makanan cepat saji yang lezat dan praktis selama jam makan siang atau untuk camilan sore. Ketiga, pencinta kuliner pedas. Samyang terkenal dengan rasa pedasnya, sehingga pencinta kuliner pedas adalah target pasar yang sangat potensial. Dan yang terakhir, penggunaan media sosial dan food blogger. Penggunaan media sosial dan food blogger sering mencari konten menarik dan unik untuk dibagikan dengan pengikut mereka. Berdasarkan strategi pemasaran 4P, yang pertama, produk. Ada samyang roll original dan samyang roll pedas. Kedua, price atau harga. Isi 4 dijual dengan seharga 17.000. Ketiga, ada place atau tempat. Tempat produksi samyang rollis yaitu berada di Jalan Haji Darsa DPR 2 Kebonjeruk, Jakarta Barat. Untuk penjualannya, kami akan membukanya melalui platform online seperti Instagram, Facebook, dan Shopee. Dalam pemesanan kami akan melakukan sistem pre-order untuk menentukan berapa banyak produk yang harus diproduksikan. Keempat, promotion atau promosi. Aktif di platform media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk membangun brand awareness dan engagement. Kemudian selanjutnya, kemasan. Kami menyediakan 2 ukuran untuk kemasan yang akan digunakan produk kami, yaitu untuk samyang roll isi 4, kami menggunakan kemasan ukuran 10x10 x 5 cm, dan untuk isi 8 menggunakan ukuran 16x9 x 5 cm. Agar produk tetap aman dan higienis, kami juga meletakkan mika sebagai alas di bawah produk. Berikutnya ada aspek AMDAL. AMDAL untuk produksi samyang roll mencangkup beberapa aspek penting. Yang pertama, aspek fisik kimia. Pengendalian emisi udara dari proses produksi untuk mencegah pencemaran, pengelolaan limbah cair dengan teknologi tepat sebelum pembuangan, pengelolaan limbah padat untuk mencegah pencemaran tanah dan air. Kedua, aspek biologis. Mengidentifikasi dampak terhadap keanekaragaman hayati, terutama jika dekat dengan habitat alami, perlindungan ekosistem akuatik dari bahan kimia berbahaya. Ketiga, aspek sosial ekonomi, menciptakan peluang kerja dan meningkatkan ekonomi lokal, mengelola potensi konflik sosial melalui komunikasi dan transparansi. Keempat, manajemen limbah, daur ulang atau pengelolaan aman limbah padat, pengelolaan limbah cair yang ketat. Kelima, aspek energi, peningkatan efisiensi energi dan kemanfaatan sumber energi terbarukan untuk mengurangi jejak karbon. Keenam, kepatuhan regulasi, yaitu memenuhi standar dan perizinan lingkungan yang ditetapkan pemerintah. Semua aspek ini harus dikelola secara komprehensif untuk memastikan operasional yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Selanjutnya ada aspek keuangan. Yang pertama, modal awal. Penyusutan per bulannya totalnya menjadi 15.861. Nilai investasinya menjadi 496.000. Harga satuannya 373.000. Selanjutnya ada biaya operasional. Untuk bahan baku mie samyang, rice paper, nori, wijen keju, sosis, telur, crab stick. Total per PO-nya jumlahnya menjadi 476.000. Total per bulan 4 kali PO totalnya menjadi 1.904.000. Selanjutnya ada biaya tetap. Gaji karyawan 4 orang 1.500.000 per bulan. Total biayanya menjadi 6 juta. Biaya listrik dan air 1 bulan 300.000. Total biayanya menjadi 300.000. Penyusutan 1 bulan 15.861. Total biaya 15.861. Kemasan 50 lembar
satuan per bulannya 1.000, total biayanya menjadi 50.000. Total biaya tetap 6.365.861, total biaya operasional 8.269.861. Selanjutnya penentuan harga jual, harga pokok produksi dibagi total biaya tetap dan variabel dibagi hasil produksi. 8.269.861 dibagi 140 kali 4, 14.768. Harga jual HPP ditambah laba yang diinginkan 14.768 ditambah 2.000 sama dengan 16.768. Harga jualnya dibulatkan menjadi 17.000 per porsi. Selanjutnya perhitungan laba rugi, penjualan totalnya 9.520.000, total pendapatan 9.520.000. Biaya bahan baku 1.904.000, biaya tetap 6.385.861, biaya produksi 8.289.861. Labanya pendapatan dikurang biaya produksi menjadi 1.230.139. Selanjutnya break even point 6.385.861 dibagi 17.000 dikurang 3.526.000 sama dengan 473.940 atau 474 unit. Biaya per rupiahnya 6.385.861 dibagi 1 dikurang 1.904.000 dibagi 9.520.000 sama dengan 6.385.861 dibagi 1 dikurang 0,2 menjadi 7.982.326. Rolis dapat mengalami titik imbas apabila telah menghasilkan penjualan atau mendapat pendapatan sebesar 7.982.326. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pendapatan BEP per unit harus di atas 474 pieces per bulan dan BEP per rupiah harus di atas 7.982.326. Selanjutnya analisis RBC sama dengan 9.420.000 dibagi 8.289.861 menjadi 1,15. Artinya pendapatan lebih besar dari pengeluaran dan usaha menguntungkan serta layak untuk terus dilanjutkan. Selanjutnya analisis ROI, yaitu keuntungan dibagi biaya produksi dikali 100, totalnya itu menjadi 14.839.07.873 atau 14,80%. Artinya modal atau biaya yang dikeluarkan pada usaha ini dapat dikembalikan sebesar 14,84% dari keuntungan yang diperoleh per bulan. Selanjutnya analisis payback period, yaitu total investasi dibagi keuntungan menjadi 5.578.1 atau 5,6 bulan. Investasi usaha dapat dikembalikan setelah payback period dikali jumlah siklus produksi. 5,6 dikali 4 2 kali sama dengan 23 kali produksi. Lamanya investasi dapat dikembalikan dari keuntungan yang diperoleh, sehingga investasi usaha dapat dikembalikan setelah 5,6 bulan atau 23 kali produksi. Kesimpulannya, Samyang Roll menawarkan peluang pasar yang besar dengan menggabungkan rasa pedas khas Samyang dengan format makanan cepat saji yang praktis. Produk kami menargetkan generasi muda yang mencari pengalaman kuliner baru dan mudah. Strategi pemasaran akan fokus pada media sosial dan influencer, serta kerjasama dengan gerai makanan populer. Proyeksi keuangan menunjukkan potensi keuntungan yang tinggi dengan manajemen biaya yang efisien. Dengan pendekatan yang tepat, Samyang Roll berpotensi sukses di pasar makanan ringan. Terima kasih, sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.